Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sendi dan otot pada manusia. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Untuk pelajaran materi pada hari ini mengenai sendi dan otot, Bapak akan tampilkan terlebih dahulu peta konsep tentang sendi. Ya, sendi secara umum dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Ya, yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku. Ya, dan yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Ya, nanti kita akan pelajari masing-masing secara lebih detail. Adapun peta konsep untuk otot adalah sebagai berikut. Secara umum otot dibagi menjadi tiga. Ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Kita akan pelajari lebih detail pada saatnya nanti, pada slide berikutnya. Ya, ini gambar secara umum ya, pembagian otot, pembagian sendi ya. Ini ada sendi mati, kemudian ada sendi kaku begitu, ada sendi gerak. Ya, berikutnya kita akan pelajari secara detail materi tentang sendi. Definisi sendi atau pengertiannya adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, ya. Atau bisa juga disebut hubungan antar tulang-tulang. Ya, jadi apabila ada dua tulang bertemu, itulah yang disebut dengan sendi. Sendi dibagi tiga jenis, ya. Yang pertama yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati, ya, yaitu sendi yang tidak dapat sama sekali digerakkan. Contohnya yaitu pada tulang tengkorak, ya. Mari kita belajar tengkorak itu bagian-bagian tulangnya banyak. Ada tulang dahi, tulang baji, ya, tulang pelipis dan sebagainya. Semuanya itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Termasuk sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua sendi amfiartrosis, ya, atau nama lain sendi kaku, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, ya. Bisa digerakkan tetapi sangat terbatas. Misalkan sendi antar ruas tulang belakang atau sendi di tulang rusuk, ya, antar tulang rusuk. Bisa digerakkan tapi sangat terbatas, maka disebut sendinya kaku. Dan yang ketiga adalah sendi diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, ya. Nah, sendi diartrosis inilah yang kemudian nanti dibagi menjadi 5 jenis, ya. Kita akan pelajari berikutnya. Ya, ini gambar dulu ya, secara umum bagian-bagian sendi, ya. Yang tadi, yang ketiga itu sendi gerak, ya. Sendi gerak itu terbagi menjadi ada yang disebut dengan sendi peluru, ya. Ada yang disebut dengan sendi engsel, ada yang disebut dengan sendi putar, ada yang disebut dengan sendi pelana, ada juga yang disebut dengan sendi geser, ya. Kita akan pelajari secara lebih detail, ya. Yang pertama sendi peluru, ball and socket. Nah, sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah, ya. Jadi ini sangat bebas, gitu. Bentuknya mirip bola, ya, dan tulang seperti mangkuk, ya. Sendi ini tadi seperti Bapak sampaikan dapat digerakkan sangat bebas, ya. Contohnya adalah sendi atau hubungan antar tulang antara tulang lengan atas, ya, dengan tulang belikat, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Ya, jadi ada
Ini tulang lengan atas ya. Ini tulang belikat. Nah, di sini terdapat sendi peluru, bisa bebas bergerak ke segala arah. Kita bahas berikut. Sendi engsel ya. Apa itu sendi engsel? Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja ya. Jadi kalau tadi peluru ke segala arah, kalau engsel hanya satu arah saja ya. Ada yang arahnya ke depan atau ke belakang. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk ya. Misal sendi pada tulang lutut dan siku ya. Jadi ini gambarnya. Nah, ini dia ya. Atau misalkan sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta ya. Ini tulang lengan atas, ini tulang hasta ya. Gitu. Berikutnya adalah sendi putar ya. Apa itu sendi putar? Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain ya. Jadi salah satu ujung tulangnya menjadi poros dan satunya lagi berputar di sana ya. Tadi ingat sendi itu kan bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, untuk sendi putar satu tulangnya sebagai poros dan satunya lagi berputar di sana ya. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak ya. Maka contoh sendi putar adalah antara tulang leher ya dengan tulang tengkorak gitu ya. Nah, ini gambarnya. Ini tulang leher ya. Ini tulang tengkorak gitu. Atau juga bisa antara tulang hasta ya dengan tulang pengumpil ya. Ini tulang hastanya, ini tulang pengumpilnya. Iya, dia disebut dengan sendi putar. Berikutnya adalah sendi pelana atau saddle, yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana ya, seperti pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah ya. Jadi kalau sendi peluru ke segala arah, kalau sendi engsel satu arah. Nah, kalau sendi pelana ini bisa membuat gerakan dua arah ya. Biasanya ke arah samping dan ke depan. Contohnya adalah sendi pada pangkal tulang ibu jari ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia ya. Jadi ini ibu jari kita, pangkalnya di sini. Nah, ini ada sendi ya. Jadi kalau kalian gerakan ibu jari kalian ya, itu dia bisa berputar ke dua arah ya. Bisa arah samping, bisa arah depan ya. Ini yang disebut dengan sendi pelana. Nah, ini sendinya ya. Ini sendinya. Ini adalah tulang ibu jari kita, ini pangkalnya. Baik, berikut sendi geser atau plane. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang menggeser yang lain ya. Contohnya sendi pada pergelangan tangan, ruas tulang belakang ya. Misalkan pada pergelangan tangan ya. Nah, ini gambarnya sudah ditampilkan. Ini pergelangan tangan kita ya. Ya, pergelangan tangan kita ini ada, ini pergelangan tangan ya anak-anakku ya. Ini ada sendi geser, jadi memungkinkan gerakan tulang menggeser yang lain. Kita bahas tentang ini gambar-gambarnya dulu ya sebelum bahas yang lain ya. Ini ada animasinya sedikit ya. Ini sendi putar tadi ya. Ini sendi peluru ya. Satunya sebagai mangkok, satunya sebagai tempat berputar ya. Ini sendi pelana ya. Ini sendi geser. Ini sendi engsel ya. Berikutnya kita bahas otot ya. Otot pada manusia. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh ya. Penggerak tulang ya. Bagian tubuh tulang dan juga bagian tubuh yang lainnya. Maka disebut otot sebagai alat gerak aktif ya. Kalau tulang alat gerak pasif, kalau otot disebut sebagai alat gerak aktif ya. Kita lihat pembagian otot. Nah, ini dia ya. Pembagian otot itu ada 3. Ada otot polos ya, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Kita akan bahas secara detail pada slide berikutnya.
Ya. Otot polos adalah otot yang terdapat pada organ dalam manusia, ya. Seperti pada dinding lambung, pada rahim, pada kantung empedu, pada pembuluh darah, ya. Itu otot polos, ya. Bentuknya gelendong dan memiliki satu inti pada tiap selnya. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian berdasarkan cara kerjanya termasuk jenis otot tak sadar. Nah, ini dia gambarnya, ya. Jadi otot polos ini bentuknya gelendong, ya. Ujungnya lancip ya. Jadi setiap satu sel itu hanya ada satu inti sel dan berada di tengah, gitu ya. Kemudian dia bergeraknya tidak sadar. Jadi ketika lambung kita sedang mencerna makanan, maka kita tidak menyadarinya. Itu disebut dengan otot polos, ya. Nah, ini gambar. Ini ada berapa sel? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 sel, ya. Setiap sel hanya terdiri dari satu otot polos, ya. Jadi setiap sel hanya terdiri satu inti sel. Nah, ini ya. Inti sel ada di tengah-tengah, ya. Ini inti selnya, ini inti selnya, inti selnya, gitu. Ini ada 4 sel otot polos. Adalah otot lurik atau otot rangka, ya. Otot rangka atau lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Maka disebut otot rangka karena melekat pada rangka atau tulang dengan perantara tendon, ya. Apa itu tendon? Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang, ya. Jadi nanti ada gambarnya. Ini tulang, ya. Ini otot. Nah, antara otot dengan tulang itu ada tendon di sana. Berikutnya otot lurik. Ini paling banyak terdapat pada tubuh manusia, ya, karena memang melekat pada tulang, ya. Bentuknya adalah silindris panjang dan terlihat bergaris-garis melintang. Nanti kita akan lihat gambarnya. Dan otot lurik termasuk golongan otot sadar, ya. Jadi kalau kita menggerakkan tangan pasti disadari, maka termasuk golongan otot sadar. Otot lurik cenderung cepat kontraksi, ya. Jadi dia cepat bergerak, ya, tapi juga cepat lelah, ya. Cepat capek, ya. Kita bisa lari itu karena ada otot lurik, ya. Bisa cepat geraknya tapi juga cepat lelah. Otot lurik memiliki banyak inti sel, ya. Kalau tadi otot polos hanya satu inti sel, kalau lurik banyak inti sel. Dan inti selnya terletak di tepi atau di pinggir, ya. Kalau polos tadi di tengah, kalau lurik di pinggir, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Kita lihat, ya. Ini otot lurik. Ya, ini satu inti sel, ya. Maaf, banyak inti sel, ya. Dan letaknya di pinggir, ya. Begitu. Beda dengan polos. Kalau polos satu inti sel letaknya di tengah, ya. Ini bentuknya seperti apa namanya, silindris, ya, panjang-panjang. Nah, ini gambar tendon, ya. Kalau ini adalah tulangnya, boni, ya. Ini tulang, ini muscle, ini otot. Nah, antara tulang dan otot itu ada tendon, ya. Ini yang disebut dengan tendon, pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Ya, jantung, ya. Otot jantung. Sebagaimana namanya, otot jantung adalah otot yang terdapat pada jantung, ya. Otot jantung berbentuk garis-garis seperti otot lurik, ya. Jadi bentuknya seperti otot lurik, tapi, ya, cara kerjanya seperti otot polos. Nah, ini, ya. Jadi bekerja secara tidak sadar seperti otot polos. Bentuknya seperti otot lurik, cara kerjanya seperti otot polos, ya. Namun otot jantung dia memiliki banyak inti sel yang berada di tengah, ya. Kalau otot lurik tadi banyak inti sel di pinggir, kalau otot jantung banyak inti sel tapi berada di tengah, gitu, ya. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup, ya. Subhanallah, ya, anak-anakku, tidak berhenti, ya. Bayangkan 1 menitnya 70 kali rata-rata, ya. Coba dihitung berapa 1 jamnya, ya. Berapa 1 harinya. Dikalikan berapa manusia hidup rata-rata misalkan 60 tahun. Ya, subhanallah. Dan tidak pernah berhenti. Ketika tidur dia tetap bekerja, ya. Makanya dia termasuk golongan otot yang
tak sadar ya. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.